Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini yaitu suatu fasal. Wal aula dan bermula yang lebih utama bil hadonati dengan mengurus atau hak asuh ya. Wahia dan bermula hadona tarbiyatuman yaitu mengurus man anak la yastaqillu yang tidak atau yang belum dapat mengurus dirinya sendiri atau mengatur dirinya sendiri illa tamyizi hingga tamyiz umun yaitu ibu lam tatazawwaj yang belum menikah si bi akhara dengan laki-laki lain. Fa ummahatuha kemudian ibu dari si wa in alat dan sekalipun ke atas fa abun kemudian bapak, fa ummahatuhu kemudian ibunya bapak, fa ukhtun kemudian saudara perempuan, fa kholatun kemudian bibi dari ibu, wa bintu ukhtin dan anak perempuan dari saudara perempuan, wa bintu akhin kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki. Fa'amatun kemudian bibi dari bapak. Wal mumayyizu dan bermula anak yang tamyiz iniftaraqo jikalau pisah abawahu oleh kedua orang tuanya si mumayyiz minan nikahi dari nikah kana indaman ikhtarahu minhuma karena maka adalah mumayyiz indaman yaitu di sisi seorang ikhtarahu yang memilih mumayyiz hu akan man minhuma dari abawah wali abin dan itu tetap bagi bapak. Kalau menyimpan ya juzu wali abin dan wenang dan boleh li abin bagi bapak. Ukhtiro yang dipilih si ab man'ul unsa oleh mencegah anak perempuan lazakari tidak boleh mencegah anak laki-laki ziaratal umi akan mendatangi ibu atau menziarahi ibu wala yamna'u dan tidak boleh wala tumna'u juga boleh dimajhulkan wala tumna'u dan tidak boleh dicegah al oleh ibu an ziyaratiha daripada menziarahi bintun atau ibnun alal adati atas adat tradisi. Pembahasan tentang hak asuh udah kita ceritakan bab nikah, kemudian bab talak, bab iddah, bab nafkah. Kemudian ada sebuah pertengkaran adalah perceraian. Setelah perceraian itu ada anak, nanti hak asuhnya ke siapa kan gitu. Faslun bermula ini yaitu satu fasal. Wal aula bil hadonati umun. Yang paling utama buat yang anak di bawah umur, ini dalam kalau di kitab Baju 5 itu 7 tahun ya. Adonah itu wahya tarbiyatuman la yastaqillu illa tamyizi umun. Jadi mendidik anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri, artinya belum tamyiz ya,
Belum tamyiz itu belum bisa membedakan mana kotoran, mana makanan kan gitu. Kalau sudah tamyiz kan sudah bisa membedakan makanan dan kotoran kan gitu. Nah kalau di kitab Bajuri di situ 7 tahun umur hak asuh yang bisa dipegang oleh salah satunya. Tapi di bawah umur tersebut tuh ibu. Ya, kalau anak yang belum tamyiz yang ngurus ini adalah emaknya. Kalau ada sebuah perceraian, kemudian si anak ini belum mengalami tamyiz, tamyiz itu sebelum balik. Tamyiz itu anak yang belum bisa ngerti, paham apa-apa. Itu di emaknya. Di emaknya. Itu pun emaknya lam yatazawwaj bi akhara, kalau emaknya nggak nikah lagi dengan laki-laki lain. Paham ya? Kalau emaknya nikah lagi, ibunya menikah dengan laki-laki lain, maka anak tersebut itu di bapaknya. Nah tadi saya ulangi pembahasan tentang anak yang di bawah tamyiz, yang belum bisa mengurus mengatur dirinya sendiri, ini kan kewajibannya harus diurus oleh ibunya. Ya, ketika masih di bawah tamyiz. Tamyiz itu umur di bawah 7 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Kalau di kitab Bajuri itu 7 tahun. Nah kemudian emaknya atau ibunya menikah dengan laki-laki lain, maka anak tersebut diurus bapaknya atau emaknya. Intinya bukan emaknya, karena gini, emaknya kalau udah nikah sama laki-laki lain, berarti status anak bayi tadi punya bapak apa? Tiri. Bapak sambungnya. Nah, oleh karena itu, ketika orang tuanya belum nikah dengan laki-laki lain, emaknya maksudnya, maka itu bocah diurus sama emaknya dulu. Dan nikahnya kalau ama bukan saudara atau sambungan saudara sama si bayi tadi. Kalau Nyi Fatimah nikahnya dengan sepupunya Kang Zaid mah, umpama gini, Kang Zaid punya sepupu namanya Umar. Zaid nikah sama Fatimah nih. Zaid nikah sama Fatimah. Ketika cerai sama Fatimah, itu sepupunya Zaid nikahin, atau adiknya lah, kan turun ranjang namanya ya. Ya, turun atau naik ya. Gitu. Saya ulangi. Iya, sama mamang itu, sama mamangnya itu bocah nyebutnya apa? Mamang kan kalau ke abangnya itu, abang atau adiknya suaminya. Iya. Nah kalau nikahnya mau begitu, nggak jadi masalah. Itu artinya masih ada saudara. Itu bocah tetap keurus, karena walaupun ini bapak tiri gua, tapi mamang gua gitu. Masih saudara, masih ikatan saudara. Ya kan? Masih ikatan saudara itu. Nah kalau begitu, anak tadi tidak usah dipisahkan hak didiknya, hak asuhnya dari emaknya. Kalau emaknya menikahi dengan masih saudara, masih terkait dengan si anak bayi tadi ya. Kalau nggak ada kaitan nikahnya dengan orang lain, maka anak tersebut fa'ummahatuha, maka nanti ke emaknya si perempuan. Jadi ke uaknya si bayi, neneknya si bayi yang ngurus, bukan emaknya. Kalau emaknya nikah lagi dengan orang lain, itu wain alat dan seterusnya. Nenek nggak ada, uyut yang ngurus dan seterusnya. Biasanya sampai uyut udah nggak ada orang udah. Nanti ya, uyut jarang. Ketika punya uyut, kemudian uyut itu punya emak atau punya uang, itu jarang ya, jarang umur sampai segitu. Nah kemudian kalau nggak ada juga dari keturunan emak-emaknya si perempuan, fa'abun, barulah bapaknya. Hak asuhnya nanti bapaknya. Tetapi selama masih ada emaknya, maka sebelum tamyiz, maka itu si bayi harus diurus oleh siapa? Emak atau ibunya, fa'abun. Kemudian bapak, atau setelah emaknya punya emak atau nenek, berarti neneknya si bayi nggak ada, uyut, dan seterusnya. Umpama udah nggak ada, barulah bapak, kembali ke bapaknya. Jadi walaupun di bawah tamyiz, karena emaknya nikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian uaknya atau neneknya nggak ada, uyutnya juga nggak ada, barulah ke bapaknya. Fa ummahatuhu, kemudian ibu dari bapak.
nenek dari bapak mah nanti setelah itu nanti. Fa ukhtun, kalau nenek dari bapak nggak ada, kemudian fa ukhtun saudara perempuan. Ya, saudara perempuan dari si emaknya tadi punya saudara perempuan, maka saudara perempuannya dah yang ngurusin. Fakholatun saudara perempuan nggak ada juga, pugu bibi mah ada, bibi dari ibu. Oh mangga silakan. Fakholatun bibi dari ibu, bibi dari ibu. Kemudian fabintu ukhtin, bibi juga nggak ada. Fabintu ukhtin, kemudian anak perempuan dari saudara perempuan, ponakan. Dia ngurusin ponakan nanti, itu bayi tadi, ponakan dari istri. Fabintu akhin, kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki, ponakan juga. Man ini mah dari anak laki, tadi mah ponakan dari anak perempuan. Fa'amatun, kemudian barulah mamang dari bapak. Terakhir itu, mamang dari bapak. Kalau itu bocah kesonok kemarin gak ada yang ngurus juga, fa'amatun, mamang dari bapak. Ini dalam konteks anak yang belum tamyiz, ya, anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri, yang belum bisa membedakan antara kotoran dengan makanan. Ini wajib mengurus ibunya, yang mengurus adalah ibunya. Bagaimana kalau sudah tamyiz? Itu bocah sudah di atas 7 tahun, itu bocah sudah mengerti mana makanan, mana kotoran, sudah paham, sudah bisa mengatur dirinya sendiri, bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri. Itu namanya sudah tamyiz. Wal mumayyizu in iftaraqu abawahu minan nikah kana inda man ikhtarahu minhuma. Kalau anak yang sudah tamyiz, umpama Kang Zaid nikah dengan Nyi Fatimah, punya anak namanya Khalid. Kemudian Khalid berusia tamyiz, sudah genap 7 tahun atau sudah lebih dari 7 tahun. Kalau orang tuanya cerai, antara Zaid Fatimah cerai, adalah sebuah pertikaian rumah tangga, akhirnya timbullah sebuah perceraian, maka anak terlantar. Anak terlantar ninggangnya itu bocah kemana? Si tamyiz ini iftaraqu abawahu. Jikalau orang tuanya itu cerai, iftaraqu cerai, abawahu kedua orang tuanya, minan nikahi dari sebuah pernikahan, kana indaman ikhtarahu minhuma. Karena maka si tamyiz tadi, kalau si si Khalid yang sudah berusia genap 7 tahun, indaman ikhtarahu minhuma, itu berada di orang tua ikhtarahu minhuma, yang telah dipilih sama si Khalid. Ditanya tuh bocah yang udah tamyiz, Khalid, kamu mau ngikut siapa? Mau ngikut ayah apa mau ngikut ibu? Boleh jadi kalau ngaji ini guru saya sedih nih, ya kita nyeritain ini kayak sedih. Bener asli. Yang sedihnya ini, ya Allah, mana sama tuh bocah kecil ya. Gara-gara perceraian, Rehan kejadian gitu tuh. Rehan kecil perceraian orang tuanya, sehingga dia kemana ini? Akhirnya ngikut bapaknya, tamyiz. Karena dia milihnya ke bapak gitu kan. Luar biasa ini, Masya Allah. Lu mau ngikut kemana tong, Khalid? Katakan gitu. Saya mengikut bapak aja, Mbak. Ya udah, kalau ikut bapak mah udah tamyiz nih bocah. Ingat bapak mah. Jadi inget tuh, ketika bocahnya sudah berusia genap 7 tahun paling tidak kan, di versi kita apa namanya, Bajuri ya. Kalau di versi Fathul Muin itu tamyiz, yang penting belum 7 tahun kan. Kalau udah tamyiz mah, pama dia berusia 5 tahun tapi udah tamyiz, udah bisa membedakan mana kotoran, mana makanan, mandi sendiri, ya, kemudian cebok sendiri, kemudian makan sendiri, nyendok nasi sendiri, udah paham itu bocah, udah tamyiz. Ditanya, bapak cerai sama ibu, pisah, kamu mau ikut siapa? Mau ikut ayah apa ikut ibu? Nangis tuh bocah kuak-kuak, gua ngikut emak, itu kan. Masya Allah, masih kecil ya. Wal mumayyizu in iftaraqu abawahu minan nikah kana inda man ikhtarahu minhuma. Maka silakan, itu bocah nanti milihnya siapa. Kalau itu bocah, Mbak, saya mengikut bapak aja Pak, kemana? Umpama ke Batu Jaya, soalnya ibu di Sumatera jauh, nanti apa namanya, kalau adek kangen bapak di bagaimana? Itu bapaknya nubruk, nangis bapaknya gurung-gurung, ya udah yang ikut bapak yuk, dari Sumatera pulang. Naik perahu berdua-dua, naik kapal, itu nangis baik dari pelabuhan sampai ke Merak, nangis dari
Merakna arah Cikarang naik mobil sampai naik Elep Batu Jaya Cikarang, naik ojek ngomong situ bapaknya masih gurung-gurung bawa anak satu tadi. Akhirnya wali abin tioro manul unsa, kalau itu bocahnya anaknya perempuan, maksudnya saya ulangi, kalau itu anaknya si bayi gendernya perempuan, gender good, wali abin dan boleh bagi bapak tiroman al unta ziaratal umpama Kang Zaid waktu tadi anak yang tamisnya ditanya mau ikut siapa dek, ade mau ikut ayah kemana, pulang ke Kerawang umpama, itu bocah teh namanya umpama masih kecil ya, namanya Maryam lah umpama, kita contohkan Maryam. Nah Maryam ini usianya balik, usianya tamis, itu ikutlah itu bapaknya. Nanti sebagai bapaknya kalau sudah di Kerawang, udah di Batu Jaya, ini boleh melarang anaknya untuk ketika anaknya mau datangin ibunya. Wali abin boleh hukumnya bagi si bapak tadi Kang Zaid, tiro memilih si bapak itu man'ul unta, mencegah anak perempuannya yang ikut dengannya ziaratal umi ketika anaknya mau mendatangi ibunya. Ibunya mau anaknya yang perempuan tadi tamis mau mendatangi ibunya, ini boleh bapaknya melarang. Mau kemana dek? Ade mau ngeliat ibu, jangan nanti diketok sama bapak tiri umpama ini mah. Boleh tuh, boleh begitu. La zakaru, nggak boleh ngelarang yang anak lelaki mah. Umpama tadi Kang Zaid perceraian, kemudian punya anak masih kecil namanya Khalid, ikutlah ke Batu Jaya. Di Batu Jaya anaknya itu pengen main ke emaknya, kangen, nggak boleh dilarang-larang anak lelaki mah, nggak boleh. Kemudian ketika ibunya nanti mau ngelongok anaknya, apakah berhak bapaknya ngelarang? Bapak nelpon mantan istrinya, Assalamualaikum ayah, waalaikumsalam, ada apa bunda? Bunda, ini saya mau main ke Kerawang, mau ngelongok anak. Wah jangan, dia udah anteng-anteng di sini, jangan segala anteng-anteng. Anteng-anteng apa bu? Tahu anteng-anteng? Jangan, dia udah, ini Sarpin kejadian juga Bin ya? Ya Bin ya? Ya Bin ya, mengalami juga ya? Nah ini sebagai orang tua lelaki juga, dia berhak melarang anaknya untuk mendatangi ibunya kalau anaknya tadi perempuan ya. Kalau anaknya perempuan berhak melarang anaknya, tetapi ketika ibunya mau mendatangi, mau ngelongok anak perempuannya, bapaknya dilarang untuk mencegah. Paham ya? Bapaknya dilarang untuk mencegah. Gak boleh nyegah, Bud. Ya gak boleh nyegah. Gitu. Jadi kalau anaknya perempuan boleh, Bud ya? Boleh. Jadi bapaknya boleh, jangan ke emak. Boleh. Tapi kalau anaknya, kalau orang tua perempuannya hayang pengen ngelongok anaknya, mangga, bapaknya gak bisa ngelarang. Karena pun bagaimana dia ini anaknya. Jadi boleh itu ya. Sekali lagi saya ulangi, orang tua yang anaknya, ingat sudah tamis ya. Jadi patokannya tamis dulu ya. Kalau belum tamis, hukumnya tadi kemana tuh bocah? Waalaikumsalam. Ke ibu. Kalau anaknya di bawah tamis atau belum tamis, ini wajib ngikut ke emaknya. Tapi anaknya yang sudah tamis, ini berhak dia memilih. Ditanya, mau ikut siapa? Adek, mau ikut ayah? Mangga. Nanti saat anaknya perempuan dibawa sama bapaknya, ini bapaknya berhak melarang anaknya, jangan main ke emak lo. Kenapa? Nanti diketok. Nah, itu. Boleh Bud, secara hukum. Tetapi kalau anaknya lelaki, Kang Zaid nikah sama Fatimah, punya anak namanya Khalid. Itu Khalid udah tamis, gendernya lelaki. Ketika Nyi Fatimah
Ketika Kang Zaid ini melarang anaknya tadi yang bernama Khalid hendak main ke emaknya, dilarang-larang. Ini dilarang oleh hukum. Gak bisa, anak lelaki itu jangan dilarang-larang kalau dia mau ngelongok emaknya. Kan bisa jadi dia menafkahi emaknya kan, karena lelaki itu menafkahi kan, gak bisa dilarang. Kalau anak perempuan nggak apa-apa dilarang, karena dalam mazhab Syafi'i perempuan itu nanti ketika nikah yang mewalikan ada bapaknya. Dalam mazhab Syafi'i yang menikah siapa nanti yang mewalikan? Bapaknya. Walatam naul umu an ziyaratiha. Bagaimana kalau bininya, mantan istrinya mau datang, mau ngelongok anaknya? Ayah nelpon ke mantan suaminya, ada apa bunda? Ini bunda kangen sama Khalid atau sama umpama Fajar, kangen, pengen ngelongok. Terlepas anaknya lelaki atau perempuan, ketika emaknya itu mau melongok atau mau mendatangi menziarahi anaknya, ini dilarang mencegah. Mangga, silakan manggakan wae, karena dia pun itu adalah orang tuanya gitu. Alal adati, yang penting secara tradisi aja, artinya nggak menyalahi tradisi. Kalau sampai anaknya dibawa kemudian hilang nggak dibawa lagi, itu mendingan dicegah. Karena gini, hukum itu mengkhawatirkan pada saat anak yang tadi dibawa oleh ibunya khawatir ini ditelantarkan oleh bapak sambungnya tuh. Tetapi kan nggak semua bapak sambung yang begitu. Banyak yang sayang banget sampai dipesantrenin, bahkan sampai jadi kiai. Banyak juga yang begitu. Oleh karena itu tadi, dalam hukum itu ketika orang tuanya perempuannya mau ngelongok, mangga silakan wae gitu. Apalagi anak lelaki, jangan dilarang-larang kalau mau datang ke ibunya. Kalau anak perempuan mah boleh dilarang, tapi nggak wajib ya. Kalau saya bahasanya boleh, berarti ya juzu, bukan wajibu. Kalau wajibu itu wajib, tapi ya juzu. Kalau ya juzu boleh. Itu seandainya anak perempuannya mau main, kemudian bapaknya juga positif pemikirannya ketika dia mau datang ke ibunya, mangga iya nih nggak apa-apa, main aja ke emak sana gitu, boleh, itu juga nggak dilarang.